warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Antonius Kusworo Yunidiwanto sebagai Widyaswara Madya BPSDM Provinsi Jatim. Pada kesempatan hari ini saya perkenankan saya untuk mengajak Bapak Ibu berdiskusi tentang yaitu strategi pembelajaran pengendalian pekerjaan yang merupakan bagian dari program pelatihan kepemimpinan pengawas atau Agenda 3. Saya akan mencoba mengutip quote dari J.K. Rowling yang kira-kira terjemahannya adalah Anda dapat menyatakan bahwa apapun nyata jika satu-satunya dasar untuk mempercayai hal tersebut adalah tidak ada orang yang telah membuktikan bahwa itu tidak nyata. Agak sulit juga ya. Kira-kira beginilah, saya mau memberikan makna dari tulisan ini adalah bahwa setiap klaim itu harus didasarkan pada evidence atau bukti yang tentu saja didasarkan dari pembuktian yang valid. Ini sama dengan prinsip seorang pejabat pengawas ya, yang wajib memiliki prinsip professional skepticism. Artinya bahwa setiap informasi yang dia peroleh selayaknya wajib diklarifikasi dengan pembuktian-pembuktian yang handal. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Untuk membahas strategi pembelajaran Agenda 3, saya akan lebih menekankan pada 7 materi pelatihan karena ini ibaratnya sebelum kita mengangkut barang kita harus tahu betul tentang barang yang mau kita angkut. Nah, sebelum itu saya akan mencoba memberikan penjelasan tentang segmentasi materi. Ada 7 materi pembelajaran itu saya coba bagi 3 kelompok, yaitu sebagai yang serumpun. Untuk kelompok pertama adalah perencanaan kegiatan pelayanan publik, saya kelompokkan dengan penyusunan RKA pelayanan publik yang itu irisinya karena perencanaan. Kemudian teknik komunikasi akan saya kelompokkan dengan pelayanan publik digital karena irisannya ada pada data dan informasi. Dan kelompok ketiga adalah manajemen pengawasan, manajemen mutu, dan pengendalian kegiatan saya kelompokkan dan irisannya adalah SPIP. Nah, fungsi pengelompokan ini atau segmentasi itu adalah untuk memastikan seluruh mata pelatihan telah disampaikan dengan baik dan menghindari ini terjadi pengulangan. Nah, saya juga akan menambah materi pilihan untuk memperkaya. Kemudian, segmentasi tersebut menghasilkan ujungnya adalah learning product. Ya, saya bagi dalam pengelompokan pertama subagenda 1 itu learning product-nya adalah cascading rencana aksi perubahan dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran pada sinkronus, dan pada klasika ada learning product KA dan RKA. Sementara untuk subagenda 32 atau segmentasi yang kedua, saya di dalam sinkronus itu ada learning product identifikasi data dan informasi, sistem informasi dan sasaran komunikasi rencana aksi perubahan. Di klasikal ada pembuatan video publikasi digital dan praktek komunikasi asersif ya. Untuk segmentasi yang ketiga akan menghasilkan pada sinkronus yaitu blending platform, tata kelola pengendalian RAP, dan pada klasikal adalah penerapan SPIP pada kegiatan pelayanan. Dan sementara tambahan materi yang saya akan tawarkan adalah pengadaan barang dan jasa. Kemudian ini dituangkan di dalam 7 pertemuan yang sudah disampaikan di dalam learning journal LAN, ya, dibagi 2 kelompok, sinkronus dan klasikal. Ya. Nah, ini masing-masing menghasilkan learning product yang saya sebutkan tadi. Kemudian ini akan dituangkan dalam 7 RPP, 3 RPP sinkronus dan 4 RPP klasikal. Dan kemudian ini masing-masing tadi saya tidak akan jelaskan secara rinci, nanti bisa dilihat
di dalam RPP masing-masing. Tapi di sini akan saya jelaskan sekilas tentang learning product dalam bentuk formulir-formulir yang nantinya bisa dijadikan alat evaluasi terhadap peserta. Yang pertama adalah ini saya menawarkan alternatif learning produknya di sinkron 1 dan 2, yaitu tugas individu, cascading rencana aksi perubahan dan dengan dokumen perencanaan. Cascading itu maksudnya penyelarasan antara rencana aksi perubahan dengan dokumen perencanaan yang sudah ada, agar ini bisa memberikan jaminan bahwa kelangsungan RAP itu bisa dilanjutkan dalam bentuk perencanaan dan penganggaran. Dan kemudian ada juga formulir informasi dan komunikasi aksi perubahan, kira-kira informasi dan data apa yang dikumpulkan dalam aksi perubahan dan kepada siapa informasi harus disampaikan dan sistem informasi apa yang sudah tersedia. Kemudian juga ada penugasan kelompok, di situ adalah menuangkan seluruh tahapan dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, output apa yang dihasilkan, dan waktunya berapa lama. Untuk beberapa formulir berikutnya, contohnya ini adalah burning platform yang berisikan tentang rencana aksi perubahan mereka dilandaskan pada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, dan kemudian rencana tindak di dalam pengendalian RAP itu dituangkan di sini juga di tugas individu yang kedua. Ini contoh untuk klasikal, ada kerangka acuan kerja yang saya coba tawarkan karena ini sudah menjadi bagian yang akan dilatih pada saat klasikal nanti. Untuk di prosesnya ini contohnya ada proses komunikasi asertif, Bapak Ibu ya, yang bisa dilihat di dalam mereka berdiskusi, bahasa tubuhnya, proses komunikasinya, idenya, ini bisa dilihat dalam proses diskusi mereka pada saat klasikal. Dan ini juga bagaimana presentasi mereka juga bisa dilihat, bagaimana mereka menuangkan idenya, dan kemudian ada feedback juga bisa kita nilai, dan juga evaluasi hasil pembelajaran dengan menggunakan beberapa kriteria penilaian, diantaranya adalah knowledge content, knowledge delivery, feedbacknya, kemudian di rata-rata dan akan menghasilkan nilai-nilai masing-masing. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang metodologi, maksud saya adalah strategi pembelajaran pada agenda 3. Demikian Bapak Ibu, selebihnya tentang strategi pembelajaran sudah saya tuangkan dalam RPP sebanyak 7, masing-masing tahap pembuka, penyajian, dan penutup itu kami sampaikan di sana secara lengkap. Nah, ini saya hanya menyudik sepotong-sepotong karena waktunya terbatas. Tentu saja ini pekerjaan yang emergensi buat saya karena waktunya sangat sempit, dan kemudian ini tentu saja karena emergensi sifatnya harus extraordinary, dibutuhkan waktu dan immediately ya, jadi pasti banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Oleh karena itu saya mohon kepada Ibu Fasilitator dari LAN untuk bisa memberikan masukan-masukan konstruktif buat saya demi perbaikan strategi pembelajaran yang sudah saya susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.